Assalamualaikum anak-anak. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang apa itu puasa, apa saja sih syarat dan rukun puasa, lalu manfaat apa saja yang kita dapatkan pada saat kita puasa. Nah, kalian dengarkan baik-baik ya. Simak videonya sampai selesai, oke? Anak soleh dan solihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tadi, kita sudah tahu bahwa kita diwajibkan untuk berpuasa. Kalau hukumnya wajib, maka harus kita kerjakan untuk mendapatkan pahala. Jika kita tinggalkan, maka kita berdosa. Kira-kira anak seumuran kalian boleh tidak ya untuk tidak berpuasa? Simak videonya sampai selesai ya. Puasa dalam bahasa Arab disebut shaum atau siam. Artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tapi dengan niat dan beberapa syaratnya. Syarat-syarat puasa dibagi menjadi dua. Ada syarat wajib puasa dan juga ada syarat sah puasa. Syarat wajib puasa artinya apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib untuk berpuasa. Syarat-syaratnya adalah yang pertama, berakal sehat. Orang gila atau hilang akalnya tidak wajib untuk berpuasa. Yang kedua, baligh atau dewasa. Anak-anak yang belum baligh tidak wajib untuk berpuasa. Yang ketiga, kuat berpuasa. Orang yang lemah fisiknya tidak wajib untuk berpuasa. Misalnya, lemah karena tua boleh tidak berpuasa, tetapi menggantinya dengan fidyah. Demikian juga orang yang sedang sakit boleh tidak berpuasa, tetapi ia wajib mengganti puasa di hari lainnya setelah ia sembuh. Nah, tadi kan ada fidyah. Fidyah itu apa ya? Fidyah itu adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Syarat sah puasa artinya apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah, yaitu yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal. Orang yang tidak berakal atau orang gila dan juga orang yang dalam keadaan mabuk tidak sah untuk berpuasa. Yang ketiga, mumayyiz atau tamyiz. Artinya cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Yang keempat, suci dari haid bagi wanita. Orang yang haid tidak sah untuk berpuasa. Adapun nifas
adalah kondisi setelah seorang ibu melahirkan. Mereka juga tidak sah untuk berpuasa. Yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Kita juga dilarang untuk berpuasa pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, dan juga Hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji. Rukun puasa ada 2. Yang pertama, berniat, yaitu menyengaja puasa Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar shadiq. Yang kedua, menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Oh iya, ada juga loh hal yang dapat membatalkan puasa. Kalian tahu tidak? Hal yang dapat membatalkan puasa yang pertama adalah makan atau minum dengan sengaja. Kalau kalian makan dan minum dengan sengaja, berarti puasa kalian batal. Tetapi jika kalian makan dan minum dengan tanpa sengaja, tertelan sesuatu, tidak apa-apa untuk melanjutkannya. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, datang bulan atau haid atau melahirkan. Yang keempat, hilang akal ataupun gila walaupun sebentar. Hilang akal di sini maksudnya adalah ia pingsan. Kalau pingsan berarti dia tidak sadar. Kalau tidak sadar berarti dia sudah membatalkan puasanya. Yang kelima, murtad atau keluar dari agama Islam. Selain hal-hal yang dapat membatalkan puasa, ada juga loh hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Apabila seseorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan yang tercela, maka sudah rusak atau berkuranglah pahala ibadah puasanya. Contohnya adalah berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata yang kotor, berkelahi dan bertengkar, dan sebagainya. Apabila seseorang sedang berpuasa tetapi melakukan perkelahian, maka puasanya tetap sah, namun tidak mendapatkan pahala. Jadi, kalian jangan ikuti yang tadi ya. Anak solih dan solihah, kalian tahu tidak? Jika kalian berpuasa, maka kalian juga mendapatkan manfaat dari berpuasa. Manfaat berpuasa yang pertama adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa dan ibadah lainnya merupakan ungkapan rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih kejujuran. Di saat berpuasa, kita menahan lapar dan dahaga, mampu untuk tidak makan dan minum, meskipun tidak ada yang melihatnya. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Dengan berpuasa, kita dapat merasakan penderitaan orang lain. Banyak di antara mereka kelaparan dan kehausan. Sesama manusia, kita harus mengasihi dan menyayangi dengan memberikan bantuan agar mereka juga merasakan kebahagiaan. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Orang yang berpuasa akan merasakan sehat jasmani dan rohaninya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, puasalah kamu supaya kamu sehat. Yang kelima,
melatih kesabaran. Ibadah puasa dapat juga membentuk sikap sabar, sedangkan sabar adalah sikap utama untuk sukses. Contohnya, orang yang ingin sukses dan berprestasi di sekolah harus sabar dalam belajar. Ingin sukses bermain bola harus juga sabar berlatih. Anak soleh dan solihah, kira-kira kalian sudah hafal belum ya niat untuk berpuasa? Kalau kalian belum hafal, yuk kita hafalkan bersama-sama. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardha lillahi ta'ala. Saya berniat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban pada bulan Ramadan tahun ini, wajib karena Allah Ta'ala. Anak soleh dan solehah, sampai di sini dulu ya penjelasan tentang puasanya. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan tetap semangat belajarnya ya. Assalamualaikum.